Selamat pagi buat anak-anak kami untuk kelas 9, yaitu 9B, 9C, 9D, dan 9E. Tahun pengajaran 2020 dan 2021. Ini adalah awal permulaan kita memulai pelajaran baru, yaitu dari saya sekaligus memperkenalkan diri buat anak-anak kami, yaitu Ibu Flora Banjarnahor SPD, mengajar mata pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Kita sekarang belajar daring dari rumah, dalam arti karena permasalahan di negara kita yaitu COVID-19, sehingga kita belajar melalui daring, artinya melalui video, melalui telekomunikasi yang kita gunakan sekarang. Adapun yang akan kita lakukan adalah belajar di rumah. Maka ibu memberikan pelajaran ini dari rumah, yaitu IPS, yang berjudul Negara-negara di Asia. Negara-negara di Asia. Negara-negara di Asia ini ada pembagian-pembagiannya, yaitu di Asia Timur. Inilah dia Asia Timur. Terus ke Asia Tenggara. Terus dilanjut kemudian Asia Tenggara, Asia Tengah. Nah, ini semua ASEAN, Asia Tenggara ini semua. Ini Asia Selatan, kemudian Asia Barat Daya, dan Asia Barat. Inilah Asia Barat semua. Itulah kira-kira pembagian daripada benua Asia. Dan benua Asia akan kita pelajari kurang lebih di dalam sebulan ini. Kenapa seperti itu? Karena sangat luas yang akan kita pelajari ini. Yang pertama adalah negara-negara sesuai dengan bagian-bagian yang ibu sebutkan tadi. Contoh, di Asia Timur. Di Asia Timur itu berapa negara itu? Contoh, Jepang. Nah, itulah kira-kira. Pyongyang. Ya, apa ibu kota Jepang? Ya, apa ibu kota Pyongyang? Apa ibu kota Filipina? Itu juga di Asia Timur semua. Dan selanjutnya Asia Tenggara termasuk di dalamnya Malaysia, Indonesia, Manila, yaitu Filipina, Thailand, Bandar Seri Begawan, apa lagi entah ya, lupa semua. Yangon ibu kotanya, Bangkok. Itu ini 11 negara di daerah Asia Tenggara. Kemudian Asia Timur tadi sudah, Asia Tenggara sudah, ya. Masuk lagi kita kepada Asia Barat Daya. Jadi ini nanti menjadi tugas kalian ini untuk mencari negara-negara di bagian Asia tersebut. Di bagian tugas kalian. Ini nanti kalian cari ini semua.
Kalian ambil peta dunia atau peta Asia di atlas. Ini ada semua nanti. Jadi kalau dari rumah ibu anjurkan saja buat kalian. Ini dicari. Terus lihat lautnya, laut Samudra Hindia. Apa artinya samudra? Samudra Pasifik itu yang ada. Kemudian di antara Asia itu, di antara ASEAN pun ada laut, yaitu antara Manila dengan Vietnam, yaitu namanya Laut Cina Selatan. Itu semua harus kupelajari itu. Intinya di dalam kita belajar di rumah ini, kita benar-benar belajar sesungguhnya. Jangan hanya main-main. Kita harus tetap memperjuangkan diri, memperjuangkan ilmu kita walaupun kita di rumah. Kemudian itulah nomor 1. Nomor 2 yaitu letak dan luas benua Asia. Kalau bicara tentang letak, yaitu bujur dan lintang. Pernahnya kalian pelajari itu dulu waktu kelas 7 atau kelas 8 mengenai letak yang disebut dengan letak astronomis. Ibu rasa itu letak astronomis kalian tahu. Jadi letak astronomis daripada benua Asia ini yaitu terletak antara 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Dari mana kita ketahui itu bujur? Ini ada di antara garis-garis yang ada di atlas ini. Bujur dan lintang. Bujur itu apa? Bujur adalah garis yang membelah bumi ini dari atas, dari utara ke selatan. Itu namanya bujur. Sedangkan lintang adalah yang membelah dunia ini dari timur ke barat. Ini namanya garis lintang. Jadi garis lintang ini dilalui di Asia, Makanya itu dapatlah Indonesia. 0 derajat di Indonesia ada garis lintang. Garis 0 derajat, maka garis khatulistiwa. Pernahnya kalian dengar itu? Garis khatulistiwa. Maka nanti kamu lihatlah di buku kamu, letak astronomis benua Asia adalah 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Kenapa? Tadi kan letak Asia 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Nanti lihat di bukumu bahwasanya Asia itu berada di belahan bujur timur. Nah, itu dia artinya 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur berarti selama belahan bumi timur. Itu artinya enaknya. Sedangkan 11 derajat lintang selatan. Lintang itu dibelah oleh garis 0 derajat. Apa artinya garis 0 derajat itu? Garis 0 derajat itu adalah garis khatulistiwa. Makanya benua Asia dibagi atas 11 derajat lintang selatan di bawah sampai 80 derajat lintang utara. Coba kamu bayangkan sampai 80 derajat lintang utara. Ya, itulah letak daripada benua Asia tersebut. Itu nanti kamu pelajari itu nanti. Kamu cari itu nanti di atlasmu di rumah. Cari 80 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Lintang utara dan lintang selatan dibelah dengan garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu 0 derajat. 0 derajat. Dari situlah perhitungannya ya nak ya. Kamu harus tahu itu. Maka belahan bumi utara lebih banyak, lebih luas daripada belahan bumi selatan. Belahan bumi selatan itu tadi di bawah
11 derajat lintang selatan. Makanya hanya sebagian kecil yang berada di belahan bumi selatan. Jadi benua Asia itu hanya sedikit daerahnya yang berada di belahan bumi selatan. Selanjutnya di belahan bumi utara. Inilah semua belahan bumi utara lah ini semua sampai Jepang, Filipina, nah itu semua. Nanti itulah tugasmu di rumah. Tugasmu di rumah mencari nama-nama negara per daerah atau per belahan. Yaitu kita simpulkanlah itu benua di Asia Tenggara. Asia Tenggara negara-negaranya apa saja? Ya, negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Asia Timur. Asia Timur tadi Ibu bilang Jepang termasuk di dalamnya. Jepang, ya. Itu bagian daripada salah satu Asia Timur. Sedangkan Asia Selatan tadi termasuk India. Asia Selatan, India. Nah, itu tugasmu nanti di rumah. Kemudian Asia Barat. Asia Barat atau Asia Barat Daya. Asia Barat Daya, ya. Dan kemudian Asia Tengah. Nah, itulah pembagian-pembagian benua Asia yang akan kita pelajari dan akan kamu gambar ini nanti benua Asia ini. Kamu gambar benua Asia dengan sempurna. Kamu gambar benua Asia ini nanti. Dan cara menggambarnya sesuai dengan negara-negaranya, tentukanlah warnanya. Contohnya seperti di gambar ini, Indonesia semua dibuat warna hijau. Nah, ini Filipina semua warna merah jambu. Nah, ini Kalimantan, yang di atas Kalimantan ini adalah Malaysia. Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Ada, beda. Ini Malaysia ini. Nah, di Malaysia ini ada Brunei Darussalam. Ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Nah, itu jadi di daerah Asia Tenggara ada berapa negara? 11 negara. Itu harus tahu. Nanti ibu tanya itu nanti secara lisan. Coba sebutkan negara-negara di Asia Tenggara. Sebelum kita mengetahui Asia ini semua, pembagian-pembagian di Asia Tenggara, ya. Asia Tenggara tadi, Asia Timur tadi, kan ada kan? Asia Selatan, nah, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Barat Daya atau Asia Barat. Ya memang karena kenapa dibilang Barat Daya? Kan kalau kita buat gambar apa namanya itu, seperti bintang itu, bujur kan? Nah, timur, barat. Jadi kalau Tenggara itu antara selatan dan barat. Nah, antara selatan dan barat. Jadi itu namanya Barat Daya. Makanya Barat Daya, bukan barat. Nah, jadi di buku kita pun ada itu. Makanya perhatikan pembagian wilayah benua Asia katanya. Ada di buku kita nanti. Pembagian wilayah benua Asia. Negara mana saja yang berada di Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat Daya. Maksudnya Asia Barat Daya enggak, kalau kita gambarkan, ya, kita gambarlah Timur, Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat. Nah, kan begitu kan, Nak? Supaya mengerti anak-anakku ya semua ya. Jangan bertanya lagi apa itu Barat Daya. Karena abang-abangmu pun dulu begitu dia. Jadi sekali lagi untuk menentukan mana dia Asia Timur, Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat laut, Utara timur laut. Begitulah apa namanya itu? Mata angin. Ya, iya, mata angin itu udah kalian pelajari itu dulu, mulai dari SD.
timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Itu dia. Jadi di buku kita ada dibuat, ya. Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat Daya, dan Asia Tengah. Ya, ya nak ya. Jadi jangan bertanya-tanya lagi sama ibu, apa itu Bu Asia Barat Daya? Jadi kenapa enggak Asia Barat? Asia Barat itu melintang dari timur ke barat. Ternyata barat dayanya seperti ini, Saudi Arabia. Saudi Arabia di barat daya. Nah, nanti mengisi PR kita yang ada di buku kita ini, kamu harus sudah jelas nanti mengetahui, yaitu Asia Barat Daya. Jadi jangan bertanya lagi seperti semalam ada beberapa murid datang sama ibu, Bu, kok ada Asia Barat Daya katanya. Itu dia. Jadi di kelas 9 ini kita makin tambahlah ilmu pengetahuan kita ya nak ya. Jadi oleh sebab itu belajarlah banyak. Bukalah atlasmu. Lihatlah. Makin dewasalah kamu sudah kelas tertinggi di SMP. Kamu sudah kelas 9. Sering melihat atlas, makin pintar kita, makin mengetahui kita dunia ini. Oh, ini rupanya. Nah, dulu kita waktu di kelas 8 hanya Asia Tenggara. Asia Tenggara berapa negara itu? Nah, 11 negara. 11 negara ya kan nak? Jadi itu udah paham kamu itu. Sekarang udah tambah lagi. Kita belajar benua Asia. Benua Asia. Jadi benua Asia, sudah benua dia, ya. Oke. Jadi kurang lebih itulah keterangan ibu tentang belajar kita Asia ini. Nah, tadi yang pertama adalah letaknya adalah letak astronomisnya, ya. Letak astronomisnya tadi sudah ya. Sekali lagi Bu bilang letak astronomisnya adalah terletak 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Lintang. Ya, sudah mengingat ya, lintang itu adalah garis lurus. Bujur adalah dari utara ke selatan. Garis lintang dari barat ke timur atau dari timur ke barat. Itulah garis yang melintang. Itu namanya lintang, sedangkan bujur dari utara ke selatan. Jadi kalau kita lihat itu di peta, di atlas, dimanapun selalu ada garis-garis itu. Itu gunanya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kita melihat tempat suatu negara. Jadi kamu udah kelas 9, makin dewasa lah mengetahui, melihat negara-negara di dunia. Nanti kita belajar negara di dunia lagi. Tapi benua Asia lah dulu. Benua Asia ini supaya kita lebih paham dulu. Jadi Asia Barat Daya itu sekarang disebutlah itu Timur Tengah. Pernah dengar Timur Tengah? Nah, dalam sehari-hari banyak di koran-koran belajar Timur Tengah katanya. Jadi itulah Asia Barat Daya. Enggak Asia Barat. Karena kenapa Asia Barat Daya? Karena masih di bawah Asia Barat dia, ya. Jadi seperti tadi yang Bu bilang, timur Tenggara, selatan Barat Daya, barat Barat Laut, utara Timur Laut. Itu harus kau hafal itu nanti. Kau hafal itu nanti. Harus bisa kau buat di mana-mana saja itu. Itulah mengenai letak. Sekarang lanjut kita, apa-apa saja yang ada di benua Asia itu. Apa-apa saja. Tadi kita belajar mengenai letak astronomis, letak geografis. Sekarang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi benua Asia. Sekali lagi, kekayaan alam yang terkandung di dalam benua Asia. Apa itu? Banyak sekali. Yang pertama yang terkandung di lautan. Ini lautan. Banyak. Bisa antara Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Di sini banyak harta di sini, harta kekayaan.
Kemudian di antara samudra itu ada lautan Cina Selatan. Lautan Cina Selatan ini banyak harta ini semua. Itu harta yang terdapat di air, di lautan, ya. Nah, kemudian selain itu di samudra Arktik. Mana itu samudra Arktik? Ya, di samudra Arktik. Ada itu di samudra Arktik, samudra Hindia, samudra Pasifik, samudra Arktik. Ada itu semua. Oke, kemudian pegunungan. Nah, pegunungan juga ya, di benua Asia pegunungan. Yang terkenal dengan pegunungan adalah pegunungan Ural. Pegunungan Ural. Itu. Jadi pegunungan Ural antara Eropa dengan Asia. Nah, ini Eropa, pegunungan Ural ini. Ya. Boleh kamu lihat nanti di petamu, ada di situ pegunungan Ural, ya, antara Eropa dengan Asia. Kemudian Laut Hitam. Nah, banyak lagi. Laut Tengah, terusan Suez. Nah, yang terkenal terusan Suez itu tugasmu sekarang, itu PR-mu ya. Di manakah terletak terusan Suez? Nah, kau cari itu di dalam petamu, atlasmu yang ada di rumah. Oke. Selanjutnya benua Asia ya membedakan budaya. Banyak sekali budaya di benua Asia ini. Ada kulit putih, ada kulit hitam, ada sawo matang. Nah, banyak. Nah, ini menambah ilmu pengetahuanmu. Kau cari dulu itu dari Google. Nah, di mana negara-negara mana sajalah yang berbeda-beda keberadaan penduduknya. Ini termasuk penduduknya lah gitu ya. Contohnya di Jepang dengan di Filipina saja sudah berbeda. Ini Jepang, ini Filipina, sudah berbeda kulitnya. Masuk lagi ke Indonesia. Indonesia saja sudah berbeda ya dengan di Malaysia. Malaysia Timur ini tadi, ini Malaysia Barat ya. Di Malaysia Timur ada lagi Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam itu harus kau ketahui itu. Jadi itulah sekilas dulu pelajaran kita untuk sekarang, anakku. Nanti batas-batasnya nanti kita lanjut lagi lah. Batas-batas benua Asia di sebelah timur ya, contohnya Papua ya, Papua Nugini. Di sebelah selatan apa, di sebelah utara, di sebelah barat. Nah, itu nanti kamu lanjutannya lah. Inilah dulu inti daripada pelajaran kita ini. Harus kamu belajar ya nak ya. Itulah, kamu tambahilah ilmu kamu. Itulah keterangan dari ibu, menambahi yang sudah ibu tugaskan kepada kalian nanti ya, sekaligus menggambar. Ibu sudah informasikan itu. Ini harus kalian gambar, benua Asia. Jangan seperti yang sudah ada dikirim. Sudah ada yang dikirim kepada ibu, tidak dibuat ini letak-letak astronomisnya ya, yaitu garis-garis ini. Harus dibuat garis-garis ini anak. Nih, garis inilah menentukan letak ya. Garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan itu disebut garis apa tadi? Nah, itu garis apa tadi Bu bilang itu? Garis bujur. Ingat ya, garis bujur. Garis yang menghubungkan utara ke selatan namanya garis bujur. Sedangkan garis yang menghubungkan dari timur ke barat atau ya dari timur ke barat adalah garis lintang. Nah, itu dia. Jadi itulah letak astronomis. Letak astronomis benua Asia antara berapa derajat lintang dan berapa derajat bujur. Itu tadi udah Ibu sebutkan itu. Tinggal kamu sekarang yang menambahkannya, mempelajarinya
melihatnya di buku, menggambarnya di peta. Petamu itu harus ada pribadi, perorangan. Ya nak ya. Jadi itu namanya nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan adalah menggambar peta. Menggambar peta Asia atau peta dunia. Tapi menurut saya karena susah katanya menggambar peta benua, ya peta Asia pun jadilah, ya. Karena kalau kita menggambar hanya peta dunia, benua Asia seperti yang Ibu buat kemarin itu sedikit sekali. Padahal yang akan kita pelajari adalah benua Asia, bukan dunia, ya nak ya. Jadi ya itulah ya, selanjutnya nanti di pertemuan kedua nanti sudah makin luas lah nanti pelajaran kita ini. Jadi kira-kira demikianlah dulu pemberian keterangan Ibu kepada anak kami kelas 9B, 9C, 9D, dan 9E. Ada 4 kelas kalian ya anak ya. 4 kelas nanti kalian yang mengerjakan tugas-tugas yang Ibu suruh. Pembagian negara-negara, ya, pembagian negara-negara. Dan selanjutnya catatan kalian untuk benua Asia, buka kalianlah buku kalian, buku paket kalian sudah dikasih itu. Jadi kamu bacalah itu dengan judulnya interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Interaksi itu mempunyai hubungan interaksi antar negara Asia. Berapa tadi negara Asia? Berapa tadi pembagian negara Asia? Apa hubungannya itu? Banyak sekali hubungannya, termasuk pendapatan negara-negara di Asia, ya. Pendapatan negara-negara di Asia. Tadi Ibu tadi sudah menggolongkan negara-negara Asia. Asia Tenggara tadi, ada Ibu bilang Asia Tenggara tadi berapa negara, termasuklah kita Indonesia di situ. Asia Tenggara, ASEAN, itulah organisasinya. Tahu kepanjangan ASEAN? Nah, mudah-mudahan masih ingat ya, Association of South East Asian Nation, ya. Jangan lupa, Association of South East Asian Nation. Nah, itulah dia kepanjangannya. Berapa negara tadi? 11 negara. Tadi udah Ibu sebutkan itu tadi. Terus Asia Selatan, ya. Asia Timur. Nah, itu tadi. Asia Tengah. Asia Barat Daya sebenarnya. Asia Barat Daya. Jadi itulah yang harus Ibu berikan sekarang kepada kamu. Mohon pengertianlah, ya, mohon pengertian. Tambahi kalianlah ilmu kalian dengan adanya buku kita ini. Buku kita ini sudah menambah pelajaran buat kita. Karena buku pelajaran kita ini sudah dibuat sini letak astronomisnya. Letak astronomisnya tadi yaitu letak astronomis perbintangan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Itu letak astronomis. Letak geografis tadi sudah. Yang letak di antara lautan Samudra Pasifik, Samudra Hindia, ya. Itu dia letak geografisnya. Jadi begitulah anak-anak kami, ya. Mohon demikianlah anak-anak kami untuk pertemuan kita sekali ini, ya. Tepatnya ini hari Kamis mau kita belajar, itulah kita IPS, ya. IPS diberikan waktu kepada kita di masa COVID-19 ini belajar dengan sempurna ya anakku. Jadi apapun katanya, kita harus, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kalau ada niat kita belajar, kita pintar ya nak. Jangan mesti dipukul, dihalau atau ditegur baru mau. Ayo mari belajar sendiri, belajar pribadi, supaya kita dapat ilmu sebenarnya. Demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Ya, Tuhanlah memberkati kita. Oke.